Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, anak kan udah lama nih ngaji-ngaji kuping, jadi sering pindah-pindah pengajian gitu. Di dalam pengajian sih ngerti, cuman kalau ada yang tanya hukum, anak bingung sendiri. Kata orang sih katanya harus belajar usul fiqh. Usul fiqh itu apa sih Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Ya, usul fiqh pada dasarnya yang terdiri dari dua kata, ya, usulun dan al-fiqhu. Ya, sedangkan usulun itu jamak dari asl. Asl secara bahasa maknanya adalah dasar, pondasi. Ya, seperti dalam bahasa aslul jidar, pondasi dinding, ya. Itu usul. Sedangkan al-fiqh secara bahasa dia maknanya adalah al-fahm, pemahaman. Ya, sebagaimana perkataan Nabi Musa alaihissalam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah kelu pada lidahku agar mereka bisa memahaminya. Ya, adapun al-fiqh secara istilah ma'rifatul ahkami syar'iyyah bi adillatiha tafsiliyah allati tariquha al-ijtihad. Ya, mengetahui hukum syar'i yang itu dengan dalil-dalilnya terperinci. Lalu kemudian kata usul dengan al-fiqh ini menjadi satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang maknanya adalah ya ilmun yabhathu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah, ya. Yang usul fiqh ini ilmu yang dia membahas ya bagaimana dalil-dalil fikih tapi secara global, ya. Bukan secara terperinci. Dan juga membahas tentang kaifiyatul istifadah, ya, bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil itu, dan juga halal mustafid, membahas tentang orang yang berhak ya mengeluarkan hukum-hukum fikih dari dalil-dalilnya, yakni bahasan tentang mujtahid dan juga muqallid, ya. Itu ya ringkasnya tentang ilmu usul fiqh. Oh, jadi kalau dengar penjelasan tadi cukup urgen ya belajar usul fiqh ini. Ya, tentu saja ya, belajar ilmu usul fiqh itu sangat penting untuk memahami ya dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu Syekh Utsaimin beliau mengatakan bahwa faedah belajar ilmu usul fiqh ya balighul ahammiyah, itu amat penting. Ya, mengapa penting? Ya, dengannya seseorang itu ya bisa dia tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkami asy-syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Orang itu mampu, nanti seseorang itu mampu ya dia mengambil kesimpulan hukum syar'i, kesimpulan hukum fikih dari dalilnya sesuai dengan pedoman-pedoman ya patokan-patokan yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Ya, kalau seseorang tidak paham ilmu usul fiqh, nanti dia pemahamannya kacau. Dalilnya tentang ini malah dipahami untuk masalah yang lain. Ya, maka itu ya faedahnya belajar ilmu usul fiqh. Jadi kalau lihat faedah-faedahnya tadi, jadi saya tertarik nih Ustaz. Belajar itu kira-kira kalau dari dasar tuh gimana? Terus kalau kita tahu misalnya, gimana tahu kita kalau kita harus dari dasar harus pindah gitu ke tingkatan yang lain? Gimana tahapan-tahapan menuju ke situ? Ya, sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu usul fiqh itu juga ada tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya. Ya, kitabnya sesuai dengan ya marhalah dari si thalib, ya. Yang biasa digunakan untuk ya dasar itu biasanya waraqat, ya, al-waraqat karya Imam Al-Juwaini. Ya, bahkan Imam Juwaini ini bilang di kitabnya, hadhihi waraqatun tashtamilu ala fusulin min usul fiqh. Ya, ini kitab cuman beberapa lembar saja, hanya beberapa lembar saja berisi pasal-pasal tentang usul fiqh. Waraqat yang biasa digunakan oleh para ulama dengan berbagai syarahnya. Ada syarahnya Jalaluddin Al-Mahalli, juga disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya. Kemudian nanti bisa naik lagi tingkatan syarahnya. Ya, tingkatan syarah yang bagus itu adalah syarahnya Imam Ibnul Firqah. Ya, Ibnul Firqah bahkan beliau itu tidak ya atau 100-200 tahun ya dari zamannya Imam Al-Juwaini. Kemudian naik lagi ya. Naik lagi bisa seseorang memakai ya mukhtasar dari Raudhatun Nazir. Ya, seperti Al-Bulbul fi Usul Fiqh atau mukhtasarnya At-Tufi. Ya, itu ringkasan yang sudah ya tingkatannya di atas syuruhat waraqat ya. Setelah dia
ya mukhtasar dari Rawdatun Nazir, bisa dia naik kepada Rawdatun Nazir karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya. Dan biasanya alhamdulillah di universitas-universitas yang itu fakultas syariah biasanya menggunakan kitab ini, ya, Muqaddim Rawdatun Nazir, dan itu yang disarankan oleh Syekh Utsaimin setelah ya tahapan yang dasar syuruhat waraqat, pakai Rawdatun Nazir. Setelah Rawdatun Nazir naik kepada Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, karena Rawdatun Nazir ini memang hakikatnya adalah ringkasan dari Al-Mustasfanya Imam Ghazali. Ya, bahkan Syekh Utsaimin memuji bahwa Al-Mustasfa itu bahasanya mudah sekali, ya, mudah untuk dipahami, kecuali memang Muqaddimah Mantiq itu yang ya agak sulit. Setelah level Mustasfa, ya naik kepada Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, maka ini tahapan-tahapan kitabnya, walaupun ini bukan ya harus seperti ini, ya, bisa saja pakai urutan kitab yang lain. Tapi ini diantara ya contoh ya marhalah atau tingkatan dalam pembelajaran usul fiqh. Ya. Cukup jelas Ustaz. Karena jadi tertarik ini di belajar usul fiqh. Apalagi di sekarang ini kan dalil tersebar-sebar, tapi kita bingung juga memahaminya. Mungkin dengan cara ini insyaallah bisa. Ya, gitu Ustaz. Ana ucapkan jazakallah khair atas ilmunya. Wa iyyak.